Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 7 Maret 2023, Pekan Prapaskah kedua. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 1 ayat 10, ayat 16 sampai 20, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah kelompok yang senantiasa berpolemik, berseberang dengan Yesus. Namun Yesus melalui bacaan Injil hari ini mengingatkan para muridnya dan juga orang banyak yang mengikuti dia saat itu, juga mengingatkan kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop ini, bahwa dia sangat objektif melihat kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya, tidak hanya karena kelompok ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, berpolemik dengan dia, lalu Yesus melihat kelompok ini sebagai buruk belaka, sebagai kelompok yang tidak baik belaka. Tidak. Yesus tetap melihat ada hal yang positif dalam kelompok ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan itu Yesus tegaskan melalui kata-katanya dalam bacaan Injil hari ini. Yesus berkata kepada para muridnya dan orang banyak, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Karena itu, turutilah apa yang mereka ajarkan. Tetapi jangan mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan penegasan ini, Yesus sekali lagi sangat objektif melihat kelompok ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam diri mereka, sekalipun ada yang kurang baik, tetapi masih ada 1-2 hal yang positif dalam diri mereka. Dan karena itu, Yesus mengajak para muridnya dan banyak orang, serta kita sekalian saat ini, untuk pandai-pandai memilah yang baik dan yang tidak baik dalam diri kelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Atau Yesus mengajak kita untuk pandai-pandai memilah-milah apa yang baik dan yang tidak baik dalam diri siapapun yang ada di sekitar kita. Yesus dengan nasihat yang diberikan kepada para muridnya dan orang banyak, serta kita sekalian, Yesus mau menggarisbawahi, tidak semua manusia itu jelek belaka atau buruk belaka. Dan juga tidak pernah ada manusia yang baik melulu, yang sempurna melulu. Manusia dalam dirinya ada yang baik dan ada yang kurang baik. Yang baik patut dicontohi dan yang tidak baik tidak perlu diikuti. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi, kelompok orang Farisi dan ahli Taurat memang kelompok yang biasa berseberang, berpolemik dengan Yesus. Tetapi tidak lalu menjadi alasan bagi Yesus
untuk melihat kelompok ini negatif belaka. Tetapi Yesus tetap objektif melihat kelompok ini. Karena ada yang baik yang juga muncul, terdapat dalam kelompok ini. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkinkah kita melihat sesama kita secara objektif? Perlu kita renungkan bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Apakah kita melihat orang-orang atau sesama kita yang misalnya pernah berseberang dengan kita karena berbagai macam alasan dan argumentasi? Mungkinkah kita melihat orang yang terkadang tidak cocok pendapatnya dengan kita, lalu kita seakan melihat orang-orang seperti itu tidak ada yang baik? Atau kita memang seorang yang objektif, yang melihat dalam diri sesama kita hal-hal yang baik dan hal-hal yang kurang baik? Untuk hal-hal yang baik patut diteladani, diikuti. Dan untuk hal-hal yang kurang baik tidak perlu dicontohi. Saudari dan saudara yang terkasih, terkadang atau mungkin banyak kali kita melihat orang yang ada di sekitar kita, sejauh orang itu baik terhadap kita atau tidak. Sejauh relasi orang itu baik terhadap kita atau tidak. Ketika relasi kita dengan orang yang ada di sekitar kita tidak baik, maka kita akan melihat orang itu sebagai orang yang tidak baik. Sebaliknya, ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan orang-orang tertentu, kita akan selalu melihat orang itu hanya memiliki hal-hal yang baik. Lalu kita jadinya kurang objektif. Hanya karena relasi kita dengan orang itu baik. Sebaliknya ketika relasi tidak baik, seakan-akan orang itu tidak ada yang baik dalam dirinya. Dan kita menilainya sebagai orang yang tidak baik. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang dikatakan Yesus tentang kelompok orang Farisi dan ahli Taurat dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita untuk melihat siapapun yang ada di sekitar kita secara objektif. Alasannya, tidak semua manusia itu baik melulu dan tidak ada manusia yang jahat melulu. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik tidak perlu kita contohi. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama, melalui nubuat Yesaya, Allah menghendaki supaya kita terus belajar berbuat baik. Supaya kita bisa berbuat baik, maka pertama-tama kita harus memulai dari diri kita sendiri dengan memperbaharui hati kita. Ketika hati kita menjadi sebuah hati yang baik, lalu kita menjadi orang yang baik dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata. Dan setelahnya, kita juga diajak melalui nubuat Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Setelah kita memperbaharui kehidupan kita dalam diri kita, kita coba beranjak sedikit keluar dari diri kita, berbuat baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk tetap berbuat baik dan juga supaya kita secara objektif untuk pandai-pandai memilah hal yang baik dan yang tidak baik yang ada dalam diri sesama kita. Mereka sesama kita tidak baik melulu dan tidak jahat melulu. Pasti ada yang jahat, ada yang positif, tapi ada juga yang kurang baik, ada yang negatif. Yang kurang baik dan negatif tidak perlu kita ikuti. Tetapi kalau ada yang baik, mari kita contohi. Tuhan
memberkati.